Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan. Dan kali ini membahas tentang peternakan jangkrik kembali teman-teman. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Apabila teman-teman ingin menonton video-video saya yang sebelumnya, itu bisa dilihat di beranda YouTube saya ya. Silahkan di scroll ke bawah, itu banyak tutorialnya seputar peternakan jangkrik teman-teman. Nah, dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, karena bantuan dari teman-teman semua itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk channel ini. Nah, baik teman-teman, ini jangkriknya sudah berusia 30 hari ya teman-teman. Ini lanjutan video yang sebelumnya. Ini proses panen jangkriknya, ini sudah usianya, ini jangkriknya 30 hari. Pas 30 hari dan kita langsung memulai proses panen teman-teman. Ini baru satu box yang baru dimulai panennya. Ini baru dibersihkan klarasnya ya. Jadi baru dibersihkan klarasnya, lalu diberikan tray telur agar nanti memudahkan kita dalam proses pemakingan. Nah, dan untuk hari ini harga jangkriknya ini masih di angka 17.000 teman-teman. Per kilonya harganya 17.000. Ini jangkriknya jangkrik celiring, jadi jangkrik alam ya. Untuk jenis jangkrik yang saya ternak ini jangkrik alam atau celiring kalau di tempat saya menyebutnya. Nah, ini juga kita sharing-sharing saja di sini teman-teman. Saya membuat video ini hanya sekedar hiburan dan hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Kita sharing-sharing ilmu ya. Nah, ini untuk teman-teman semua yang baru ingin memulai beternak jangkrik, itu jangan mempunyai pikiran ataupun ternak itu langsung dijadikan untuk penghasilan utama teman-teman. Itu salah besar ya. Salah besar kalau teman-teman semua itu mempunyai angan-angan ataupun mempunyai pikiran kalau beternak jangkrik itu mau dijadikan usaha utama. Nah, boleh teman-teman, kalau peternak jangkrik itu mau dijadikan usaha utama itu boleh saja, tidak ada yang melarang. Cuma alangkah lebih baiknya kita kuasai dulu ilmunya dalam beternak, kita kuasai dulu kendalanya bagaimana. Kalau sudah menguasai semuanya, boleh kita jadikan ternak jangkrik itu untuk penghasilan utama. Dan ini saya itu sudah mendapatkan sharing-sharing dari kawan-kawan semua peternak jangkrik. Itu kalau kita ambisi ya, dalam peternak jangkrik itu ambisi, wah itu malah banyak yang mengalami kegagalan teman-teman, karena belum menguasai 100% ilmunya, belum menguasai kelemahan kelebihan peternak jangkrik, langsung membuat banyak box. Itu banyak teman-teman saya yang mengalami kegagalan dan alhasil berhenti di tengah jalan ya. Jadi dalam peternak jangkrik itu kita harus benar-benar tahu dulu teman-teman, bagaimana menguasai ilmunya. Ternak jangkrik itu bagaimana, penetasan telurnya yang bagus itu seperti apa, pakan yang bagus untuk jangkrik itu apa, kita harus kuasai dulu. Jadi kita jangan ambisi dulu teman-teman dalam beternak ya. Bahkan bukan hanya ternak jangkrik saja, ternak yang lainnya pun harus seperti itu. Kita harus mempunyai usaha utamanya dulu teman-teman ya. Kita harus mempunyai pekerjaan dulu ya, pekerjaan yang utama, karena jangkrik ini ya awalnya hanya buat sampingan saja teman-teman. Saya pun sampai saat ini hanya sampingan saja, saya buat sampingan saja ternak jangkrik ini ya. Yang penting hasilnya bisa maksimal, tidak usah banyak-banyak boxnya. Saya awal beternak jangkrik itu cuma 2 box, tapi saya rawat dengan betul-betul. Saya pelajari kelemahannya, ternak jangkrik itu kelemahannya ada di mana, pakan yang bagus itu seperti apa. Kita harus tahu dulu
Karena kalau hanya asal saja kita belajar asal, kita tidak praktek dengan betul-betul, itu nanti saya itu kasihan kepada teman-teman semua karena sudah terjun. Kalau sudah terjun, kita harus maksimal ya teman-teman, karena ternak jangkrik itu mudah, tapi kalau disepelekan nanti hasilnya tidak akan maksimal. Ternak jangkrik itu intinya kita harus punya ketelatenan teman-teman. Jadi jangkrik itu kalau kita lihat, kita urusi coba 2 hari sekali, kita mengeceknya tidak sering, itu juga hasilnya pasti tidak akan maksimal, tidak seperti yang setiap hari kita lihat, kita survei perkembangannya seperti apa. Nah seperti itu. Karena notabene itu jangkrik itu harganya tidak stabil ya teman-teman. Jadi kita panen sekarang harganya misal 17.000, panen yang berikutnya mungkin harganya sudah bisa mencapai angka 35.000. Nah itu harga jangkrik seperti itu, tidak stabil. Jadi naik turunnya itu bisa naiknya drastis, turunnya pun juga drastis. Jadi untuk peternak-peternak semua yang baru ingin memulai usaha jangkrik, pada waktu awal ternak harganya 50.000 misal, pada waktu panen teman-teman hanya mendapatkan harga di angka 15.000, itu sudah hal yang bukan hal yang tabu. Itu sudah ya seperti itu teman-teman. Peternak jangkrik itu seperti itu, harganya tidak stabil ya. Bahkan pernah saya itu panen di angka harganya itu 8.000 pernah teman-teman. Tetapi karena harganya tidak stabil seperti itu, kita harus kuasai ilmunya dulu, agar walaupun harganya murah, walaupun harganya di bawah 10.000 pun, kita masih mendapatkan laba. Karena dalam beternak itu, dalam kita berusaha, berwirausaha, tentunya yang kita inginkan kan untung teman-teman. Jadi bukan hanya asal saja. Ya banyaklah pepatah yang ngomong itu usaha tidak mengkhianati hasil, ya seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kita rawat dengan betul-betul, kita sering melakukan pengecekan, kita cek bagaimana nafsu makan jangkriknya, perkembangan jangkriknya, pertumbuhannya seperti apa. Kita harus sering melakukan pengecekan agar kita juga mendapatkan hasilnya pun bisa memuaskan. Nah itu kunci dari keberhasilan beternak, itu adalah ketelatenan teman-teman. Jadi semakin kita telaten, semakin kita banyak sharing-sharing sesama peternak-peternak, kita berkunjung ke peternak lain, kita berkunjung ke kawan-kawan sesama peternak jangkrik, itu kita bisa saling bertukar informasi, bertukar ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman semua. Nanti kita sharing, kita coba, kita buktikan mana yang bagus. Nah begitu. Kalau menurut saya, semua pengalaman dari teman-teman semua peternak jangkrik, baik yang pemula maupun yang senior, itu semuanya pasti bagus teman-teman. Tinggal kita dalam melakukan prakteknya saja. Semua pakan itu bagus, semua tutorial dari semuanya itu bagus, dan tidak ada yang salah. Cuma tergantung kita dalam mempraktekannya, apakah bisa sama seperti teman-teman yang lain. Itu tidak teman-teman. Jadi jangan menyalahkan teman-teman kita yang lain, baik yang senior ya, baik yang senior maupun yang pemula. Itu kita tidak boleh saling menyalahkan. Oh tutorialnya ini tidak bagus, yang itu bagus, itu tidak boleh teman-teman. Karena hasil yang didapatkan oleh setiap peternak itu beda-beda. Lalu caranya pun juga beda-beda teman-teman. Cara ini yang dilakukan di sana bisa maksimal, cara yang ini dilakukan di sini ternyata tidak maksimal. Nah itu banyak terjadi. Jadi intinya kita itu terus bereksperimen, kita sering
sharing, nanti pasti akan mendapatkan hasil yang bagus pula. Nah, mungkin informasi dari saya cukup sekian. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan saya dalam penyampaian pembuatan video-video ini, teman-teman bisa memberikan koreksi di kolom komentar. Nah, sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.